Hal yang buat JIZ layak berada di level tertinggi Liga Eropa. Kesombongan Bahrain ancam timnas Indonesia dan Jepang. Sindiran kocak netizen samakan Indra Safri dengan Sintayong. Alasan medsos timnas Indonesia anti posting hasil kekalahan. Puslek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sindiran kocak netizen samakan Indra Safri dengan Sintayong. Saat ini, Indra Safri memang tengah menjadi sorotan di berbagai kalangan, entah di media sosial maupun realita di sosial. Banyak para kalangan menyoroti tajam pelatih 62 tahun tersebut. Netizen Indonesia di media sosial menyamakan Indra Safri dengan Sintayong usai timnas Indonesia U20 gagal di Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui, Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U20 tak mampu lolos dari fase grup dengan hanya mengumpulkan 1 poin. Kelar pertandingan, komentar miring netizen pun ramai di media sosial. Komentar tersebut disampaikan netizen di kolom komentar pada postingan terakhir akun Instagram @timnasindonesia. Salah satu netizen memberikan sindiran dengan menyamakan prestasi Indra Safri kali ini dengan Sintayong. Keduanya disebut berhasil memulangkan negara masing-masing di kancah Piala Asia. Dulu Coach STG memulangkan negara sendiri, sekarang Coach Indra memulangkan negara sendiri. Hebat! Tulis akun @ahmad_anif_maulana. Konteks komentar tersebut, Sintayong berhasil memulangkan Korea Selatan yang merupakan negaranya sendiri saat menukangi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 lalu. Netizen pun menyamakan Indra Safri yang juga memulangkan timnas Indonesia U20 pada gelaran Piala Asia U20 2025. Meski begitu, sang pelatih menyadari dirinya tidak bisa memenuhi keinginan publik untuk membawa tim lolos ke Piala Dunia. Alasan medsos timnas Indonesia anti posting hasil kekalahan. Aktivitas akun timnas Indonesia di media sosial baik di Instagram maupun di X menjadi sorotan karena tak pernah posting hasil saat kalah. Apa alasan dibalik keputusan itu? Bukan rahasia lagi jika timnas Indonesia saat ini sudah memiliki akun media sosial sendiri. Sebelumnya, aktivitas skuad Garuda lebih banyak dibagikan di media sosial lewat akun PSSI. Namun, pergantian kursi ketua umum di PSSI dari Muhammad Iriawan ke Erick Thohir membuat tim Merah Putih kini membangun brand sendiri di media sosial Instagram maupun X. Di tengah besarnya engagement yang dimiliki akun timnas Indonesia di media sosial sejauh ini, netizen tanah air menyoroti satu hal penting. Sorotan diberikan dalam unggahan timnas Indonesia ketika menelan kekalahan. Saat menelan kekalahan, akun timnas Indonesia justru tak memposting atau mengunggah apapun yang membuat netizen bertanya-tanya. Kira-kira apa alasan akun timnas Indonesia tak mengunggah hasil saat skuad Garuda menelan kekalahan dari lawan-lawannya? Usut punya usut dipaparkan oleh Devaridex Gleniza dalam sebuah podcast. Ia menyebut bahwa unggahan saat timnas Indonesia kalah akan menjadi wabah bagi netizen untuk menghujat pemain. Karenanya, akun timnas Indonesia memilih tak mengunggah hasil saat menelan kekalahan, terutama di level kelompok umur, guna melindungi para pemain dari kecaman-kecaman netizen tanah air. Alasan tersebut pun terbilang masuk akal. Pasalnya, netizen tanah air memang dikenal barbar dalam berkomentar dan bahkan menyerang pemain, terutama pemain muda. Hal yang buat JIZ layak berada di level tertinggi Liga Eropa. Back timnas Indonesia, JIZ kian menunjukkan performa yang cukup gemilang bersama klubnya saat ini. Meskipun AC Venezia tengah menjalani masa yang sulit saat promosi di Serie A musim 2024-2025, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi performa JIZ di lini belakang klub asal kota Venezia tersebut. Melansir dari beberapa sumber di laman suara.com, sebelum musim 2024-2025 dimulai, JIZ sejatinya dirumorkan diincar oleh beberapa klub seperti Torino, Fiorentina, dan Inter Milan.
Kini, sepertinya JIZ akan kembali diincar oleh beberapa klub papan atas Eropa dikarenakan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh bek berpostur 190 cm tersebut. Berikut adalah 3 hal yang membuat JIZ dianggap layak bermain di kasta yang lebih tinggi di sepak bola Eropa. 1. Performa stabil dalam 2 musim terakhir. Melansir dari laman Transfermarkt, di musim 2024-2025 kali ini, JIZ dianggap sebagai pemain yang paling stabil performanya di klub AZ Venezia. Dirinya sudah bermain sebanyak 23 kali di sebuah kompetisi bersama klub dan mencetak 1 gol. Tidak mengherankan jika dirinya saat ini tengah menjadi incaran banyak klub lain. 2. Memiliki jiwa leadership yang tinggi. JIZ di musim 2024-2025 kali ini mendapatkan jabatan sebagai kapten kedua klub AC Venezia. Hal ini tentunya dikarenakan bek keturunan Indonesia Belanda tersebut memiliki jiwa leadership yang cukup tinggi, khususnya di sektor pertahanan. 3. Berpengalaman di klub-klub Eropa. Pengalamannya di liga-liga Eropa yang cukup baik menjadi salah satu alasan lainnya. Tentu saja, dengan rekam jejak ini tak sulit baginya untuk menemukan klub baru nantinya. Kesombongan Bahrain ancam timnas Indonesia dan Jepang. Persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berjalan dengan sengit. Jepang terlalu tangguh dengan memuncaki klasemen dan hanya tinggal 1 kemenangan untuk lolos ke putaran final. Namun, persaingan panas terjadi untuk tim-tim yang ada di bawahnya. Australia, timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina masih punya kans yang sama. Bahrain adalah salah satu dari 6 tim di kualifikasi grup C yang berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia tahun depan. Mereka saat ini berada di peringkat kelima klasemen, namun sama dengan 3 tim lain yang masing-masing mengoleksi 6 poin termasuk Indonesia, Arab Saudi, dan Cina. Keempat tim hanya tertinggal 1 poin dari Australia, sementara Jepang memimpin dengan 16 poin dan semua tim masih memiliki 4 pertandingan tersisa. Pelatih Bahrain, Dragan, berapi-api menjelang 2 laga krusial pada Maret mendatang. Menurutnya, Bahrain akan punya cerita luar biasa dengan mampu meraih 4 kemenangan tersisa. Pelatih asal Kroasia itu memasang target timnya merengkuh kemenangan di Jepang maupun di markas timnas Indonesia. Sebab hanya dengan kemenangan bakal membuat langkah Bahrain ditentukan untuk bisa lolos atau harus melalui putaran keempat kualifikasi. Melihat kembali Piala Teluk ke-26 saat tim Bahrain meraih trofi untuk kali kedua dalam sejarah turnamen, Dragan mengatakan ia memiliki firasat kuat bahwa mereka akan memenangkan turnamen tersebut bahkan sebelum terbang ke Kuwait.